Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Rudianti, NIM 194308071 dari kelas TKA 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 2, modul 2 dan 3 tentang BLDC motor. Baik, di sini tujuan praktikum kita adalah yang pertama, mahasiswa mengetahui cara kerja motor listrik sehingga dapat mendesain controller motor listrik. Yang kedua, membuat rangkaian dari kombinasi gerbang logika yang berfungsi sebagai komutator BLDC motor controller. Peralatan yang digunakan adalah simulator. Teorinya adalah motor BLDC merupakan jenis permanen magnet synchronous motor atau PMSM atau motor sinkron. Motor sinkron secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan bentuk gelombang baik electromotive force atau BEMF. Satu berbentuk sinusoidal yaitu brushless alternating current atau BLAC motor dan berbentuk trapezoidal yaitu brushless direct current BLDC motor. Model inverted 3 fase dan BLDC motor terlihat pada gambar berikut. Lalu langsung saja kita ke prosedur pengujian. Yang pertama adalah susun tabel kebenaran yang dapat mempresentasikan six-step commutation sesuai pada tabel 1. Jadi tabel 1 adalah ini ya, six-step commutation. Di sini tertera signal Hall effect sensor, ada H1, H2, dan H3. Ada fase A, terdiri dari Q1 dan Q2. Lalu fase B, ada Q3 dan Q4. Lalu ada fase C, dari Q5 dan Q6. Nah, di sini adalah tabel kebenaran untuk step commutation pada tabel 1 tadi. Ada H1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. H2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. H3, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Q1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Q2, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Q3, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Q4, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Q5, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Dan yang terakhir Q6, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Buatlah persamaan gerbang logika untuk masing-masing output Q1 sampai dengan Q6 sesuai dengan tabel kebenaran yang telah Anda susun. Boleh menggunakan Keymap atau SOP. Di sini metode yang saya gunakan adalah Keymap karena metode ini lebih mudah dan cepat. Untuk persamaan gerbang logika Q1, sini ada H1, H1 bar, dan H1, H2, H3, ada H2 bar, H3 bar, H2 bar, H3, H2, H3, dan H2, H3 bar. Untuk output yang bernilai 1 berada di H1 aksen, H2, H3, dan H1 aksen, H2, H3, sehingga didapat persamaan gerbang logika Q1 adalah H1 bar, H2. Untuk gerbang logika Q2, diperoleh persamaan logika H1, H2 bar, Q3, H2 bar, H3, Q4, H2, H3 bar, Q5, H1, H3 bar, dan yang terakhir Q6, H1 bar, H3. Prosedur selanjutnya, prosedur 3, yaitu buat rangkaian gerbang logika sesuai dengan persamaan yang telah dibentuk. Ini adalah persamaan gerbang logika dari ke-6 persamaan pada tabel six-step commutation tadi. Nah, jika pada aplikasi Proteus, maka tabel kebenarannya adalah seperti ini. Q1, H1 bar H2, Q2, H1, H2 bar, Q3, H2, H3 bar, Q4, H2, H3 bar, Q5, H1, H3 bar, Q6, H1 bar, H3. Dari ke-6 gerbang logika ini menggunakan gerbang logika N.
Lalu, nomor 4, gambarkan rangkaian gerbang logika tersebut pada simulator, kemudian buatlah tabel kebenarannya. Untuk gerbang logika Q1 tadi, berikut adalah tabel kebenarannya. 0011 0000 hasilnya sama dengan Q1 pada tabel kebenaran pada prosedur 1 tadi. Yang ini. Lalu ada gerbang logika Q2, output H1, H2 bar, sama dengan output Q2. Lalu gerbang logika Q3, H2 bar H3, sama dengan output Q3. Lalu ada gerbang logika Q4, H2 H3 bar sama dengan Q4. Lalu gerbang logika Q5, H1 H3 bar sama dengan Q5. Dan yang terakhir ada Q6, H1 bar H3, bisa dilihat outputnya sama dengan Q6. Nomor 5. Bandingkan hasil tabel kebenaran prosedur 1 dengan tabel kebenaran prosedur 4. Analisa hasilnya dan buatlah kesimpulan. Berikut adalah tabel kebenaran prosedur 1 tadi. Lalu, berikut adalah tabel kebenaran dari prosedur 4. Melalui gerbang logika tadi, kita dapat melihat bahwa output dari persamaan gerbang logika yang telah disederhanakan dengan metode GMAP adalah sama dengan output Q1 sampai Q6. Analisa. Berdasarkan dari kedua tabel di atas, didapatkan output yang dihasilkan sejumlah 6, yaitu Q1 sampai Q6. Dari ke-6 output tersebut, nilainya sama dengan persamaan logika yang telah dicari tabel kebenarannya. Hal ini membuktikan bahwa rangkaian gerbang logika beserta persamaannya telah sesuai dengan nilai output pada tabel kebenaran prosedur 1. Kesamaan tersebut membuktikan bahwa nilai output pada tabel kebenaran bisa dicari persamaan logikanya dengan menggunakan metode GMAP. Metode ini bisa digunakan untuk menyederhanakan rangkaian menjadi bentuk yang paling sederhana. Untuk kesimpulannya, nilai output dari tabel kebenaran prosedur 1 dengan prosedur 4 adalah sama dikarenakan prosedur 4 merupakan bukti dari rangkaian dan persamaan logika yang telah dibuat yang disederhanakan dengan metode GMAP. Untuk selanjutnya, kita menuju nomor 6, yaitu gambarkan model inverter 3 fase berikut dengan motor listrik, dengan dilengkapi hal sensor pada simulator sesuai pada gambar 1, di 1 peak dan prosedur 4. Berikut adalah gambar model inverter 3 fase beserta BLDC motor. Untuk lebih jelasnya, kita ke Proteus. Nah, untuk model 3 fase inverter ini kita menggunakan 6 MOSFET, di mana komponen yang kita gunakan ada baterai, lalu ada MOSFET 1, 2, 3, 4, 5, 6, di mana dari kedua MOSFET ini terdapat satu fase. Di sini untuk Q1 dan Q2 di fase A, Q3 dan Q4 di fase B, dan Q5 dan Q6 di fase C. Kita menggunakan tegangan baterai sebesar 24 volt. Kemudian ada motor BLDC motor menggunakan input berupa fase A, B, C, dan menggunakan output H1, H2, H3 yang berupa inputan pada 6-step commutation tadi. Lalu, hubungkan Q1 sampai dengan Q6 pada model inverter dengan rangkaian gerbang logika yang telah dibuat, serta input-input pada rangkaian gerbang logika dihubungkan dengan output hal sensor pada BLDC motor di simulator. Seperti ini rangkaiannya yang lebih
lengkap. Mari kita lihat. Komponen yang kita gunakan ada gerbang N, dioda, lalu not, ini ya tadi dioda, lalu ada IR2112, ada input dan output, ada resistor, dan ada MOSFET, ada baterai, dan ada BLDC motor. Untuk rangkaian Q1 sampai dengan Q6 ini adalah rangkaian gerbang logika tadi dari six-step commutation yang sudah kita buat. Lalu di sini ada rangkaian IR. Seperti ini rangkaiannya. Prinsipnya sama dengan MOSFET tadi, di mana satu IR2112 untuk satu fase A dan driver IR2112 yang kedua untuk fase B dan driver IR2112 yang terakhir untuk fase C. Dalam satu driver ini kita menggunakan 3 dioda dan 2 resistor. Di mana pada pin 3 kita hubungkan ke power, pin 10 kita inputkan di Q1C1, yaitu gerbang logika ini. Lalu untuk pin 12 Q1C2 kita hubungkan ke gerbang logika yang ini. Kemudian untuk pin 6 kita hubungkan ke dioda yang menuju ke power. Lalu ada pin 7 kita hubungkan ke resistor yang menuju ke output Q1. Lalu di resistor tadi juga dihubungkan dioda. Untuk pin 5 dihubungkan ke output fase A. Dan untuk pin 1 dihubungkan ke resistor yang terdapat dioda, lalu dihubungkan ke output Q2. Dan COM atau pin 2 dihubungkan ke ground. Dan pin 11 juga menuju ke ground. Rangkaian ini sama dengan rangkaian driver untuk fase B dan fase C. Kemudian antara fase 1 ini dihubungkan dengan fase driver IR2112 yang kedua, dan dihubungkan lagi dengan driver IR2112 yang ketiga, dan menuju ke power. Untuk rangkaian yang terakhir sendiri, ada MOSFET yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada baterai 24 volt. Kemudian ada MOSFET IRFP250, di mana dua MOSFET ini untuk satu fase, Q1, Q2 untuk fase A, Q3, Q4 fase B, Q5, Q6 fase C. Di sini inputnya Q1, Q2, outputnya A, begitu seterusnya sampai fase C. Dan dihubungkan ke baterai, dan baterai menuju ke ground. Kemudian ada BLDC motor dengan 3 inputan dan 3 output. Sekarang kita bisa run. Motornya berputar ke arah kanan.
dan mencapai nilai maksimal 183. Ini sudah tidak bergerak lagi. Berarti tandanya maksimal putaran motor adalah 183 RPM. Motornya masih berputar. Sekarang, prosedur terakhir, run simulator yang telah dibuat, amati apa yang terjadi pada model BLDC motor, analisa dan buat kesimpulan. BLDC atau brushless DC motor merupakan motor DC yang tidak menggunakan brush sikat untuk proses komutasi dan sebagai gantinya digunakan komutator elektrik. BLDC motor merupakan salah satu jenis motor sinkron di mana medan magnet yang dihasilkan oleh stator dan medan magnet yang dihasilkan oleh rotor berputar pada frekuensi yang sama. Metode six-step commutation digunakan dalam pengendalian BLDC motor. Pada rangkaian six-step commutation terdapat hal sensor yang akan membaca medan magnet dari kumparan yang melaluinya. Pada six-step commutation terdapat input yang diimplementasikan ke dalam gerbang logika berjumlah 6. Output dari ke-6 gerbang logika disambungkan ke dalam rangkaian driver IR2112. Driver IR2112 ini berfungsi untuk menguatkan sinyal keluaran rangkaian gerbang logika agar bisa mengaktifkan MOSFET. Setiap IR2112 memberikan sinyal gate pada dua buah MOSFET. Rangkaian driver tersebut terdapat resistor, IR2112, dan dioda. Output dari driver IR2112 ini disambungkan ke dalam rangkaian MOSFET. Jumlah MOSFET yang digunakan sebanyak 6 sesuai dengan gerbang logika tadi. Pada MOSFET, Q1 sampai Q6 menjadi input dan mengeluarkan output A, B, C yang menandakan 3 fasa. Jadi, Q1 dan Q2 merupakan fase A, Q3 dan Q4 merupakan fase B, serta Q5 dan Q6 merupakan fase C, dengan A, B, C sebagai input dan H1, H2, H3 sebagai output. Berdasarkan data sinyal yang dibaca oleh hasil sensor pada BLDC motor, diketahui motor dapat bergerak dengan kecepatan maksimal sebesar 183 RPM. Kecepatan ini bisa dipengaruhi oleh nilai resistor, besar tegangan, dan komponen-komponen yang digunakan. Untuk kesimpulannya, metode six-step commutation digunakan untuk mengendalikan BLDC motor inverter 3 fase yang dihubungkan dengan IR2112 sebagai driver gate MOSFET untuk menguatkan sinyal keluaran dari gerbang logika, dan pada MOSFET digunakan 3 fase untuk menggerakkan motor BLDC yaitu fase A, B, dan C, dan didapat kecepatan maksimum BLDC motor sebesar 183 RPM. Baik, selanjutnya, setelah tadi kita membuat rangkaian untuk menentukan arah arus atau komutasi, dan sekarang untuk tugas 2 dan 3, kita akan menggunakan rangkaian untuk mengontrol beras besar arus menggunakan IC NE555 sebagai generator pulse width modulation. Di sini komponen yang digunakan ada gerbang N, NOT, input, output, ada MOSFET, ada resistor, ada kapasitor, ada potentiometer, ada IC NE555, ada ground, ada virtual oscilloscope, lalu ada BLDC motor. Untuk yang pertama, kita membuat gerbang rangkaian seperti pada six-step commutation tadi. Dapat diketahui bahwa tadi pada setiap gerbang logika ada 2 inputan. Karena kita akan menghubungkannya dengan PWM, maka kita memakai 3 inputan dengan salah satu inputannya menggunakan PWM. Seperti H1 bar, H2, lalu inputan yang ketiga ada PWM. Untuk Q2 juga seperti itu, H1, H2 bar, lalu yang terakhir ada PWM,
Untuk Q3 ada PWM H2 bar H3. Untuk Q4 ada PWM H2 H3 bar. Untuk Q5 H2 PWM H3 bar. Dan yang terakhir ada Q6 H1 bar PWM dan H3. Untuk rangkaian MOSFET sendiri sama dengan rangkaian komutasi tadi. Untuk beban logika ini diberi output berupa Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 yang dihubungkan dengan rangkaian MOSFET. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, dan Q6. Rangkaian MOSFET ini seperti rangkaian komutasi tadi dengan dua MOSFET menjadi satu fasa. Q1, Q2 menjadi fase A, Q3, Q4 fase B, dan Q5, Q6 menjadi fase C. Dihubungkan dengan tegangan baterai 48 volt, lalu dihubungkan ke ground. Kemudian untuk mengatur lebar pulsanya, kita menggunakan LCNE 555, di mana pada pin 8 kita hubungkan ke power, sini tertera 12 volt. Lalu untuk pin 4 dihubungkan ke resistor. Lalu ada potensiometer. Potensiometer juga dihubungkan ke pin 7. Untuk pin 2 dihubungkan ke kapasitor sebesar 15 UF. Lalu pin ground, pin 1 menuju ground. Dan pin 6 menuju ke kapasitor, ke pin 2. Lalu untuk pin 3 menuju ke output PWM. Dan diberi resistor sebesar 1K. Lalu untuk melihat gelombang waveformnya, kita menggunakan virtual oscilloscope, di mana seharusnya ini ada H1, H2, H3, dan fase ABC. Terus saya akan membuat dalam 3 fase. Untuk ketika nanti ini di-run, ini motor akan berubah nilainya. Sekarang coba kita run. Di sini terlihat ketika AG menunjukkan 78%, maka motornya sekitar kecepatannya 9,9 ya, 9,9. Makanya berubah terus. Dan untuk waveformnya seperti ini. Untuk H1 yang channel A, untuk warna biru untuk H2, untuk channel C warna pink untuk H3. Dan yang hijau ini adalah fase A. Lalu ketika kita kecilkan potensionya, terus sampai sini, besar dari kecepatan motor ini akan bertambah. Kecepatan motor dari 9 tadi menuju ke 14. Jadi bisa disimpulkan kalau lebar pulsanya semakin sedikit atau potensinya semakin kecil, maka kecepatan motornya semakin bertambah. Dan ketika potensiometernya semakin tinggi, maka kecepatan motornya semakin rendah. Dan sekarang saya akan mengganti menjadi fase B. Kita run lagi.
Output dari digital oscilloscope ini memang agak lama ya. Begini outputnya dari fase A, hampir sama dengan fase A tadi. Ini adalah output pada fase B, H1, H2, H3, dan fase B bersama. Di sini kita atur untuk channel A, B, C, D-nya pada DC. Untuk besar kecepatan motornya itu hampir sama dengan fase A tadi. Ini 9 menuju ke 14. Sekarang kita ganti ke fase C. Sini jika kecepatan motornya semakin besar, terlihat bahwa fase C-nya semakin jaraknya berdekatan. Jika kecepatan motornya lebih kecil, jaraknya lebih agak renggang. Sekarang kita coba ke fase C. Di sini motornya berputar. Di sini output dari H1, H2, H3, dan fase C. Lalu akan kita turunkan potensionya. Dapat dilihat bahwa jaraknya semakin dekat. Ini. Ini jaraknya kalau di atas agak renggang. Jadi bisa disimpulkan bahwa fase A, fase B, dan fase C hampir memiliki kesamaan di output waveform H1, H2, H3, dan besar fasanya. Dan output motornya pun juga hampir sama, dari 9 ke 14. Dan jika kita mengubah besar potensiometernya, besar dari LDC motornya ini pun juga berubah. Jadi rangkaian ini dapat mengontrol arus atau current control menggunakan generator BBM ICNE 555 yang didukung oleh digital oscilloscope dalam bentuk gelombang. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.